Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan web project kami yang berjudul Trip Travel untuk memenuhi ujian akhir semester 2 yang diketuai oleh Raihan Fasya dan beranggotakan saya sendiri, Sabita Eka Syahwa, Cynthia Wihardiantami, Ayu Indah Fitriani, Astri Dewi, dan Nabila Fitriah. Saya di sini akan menjelaskan flow dari web project yang telah kami buat. Di sini ada halaman login di mana kita harus memasukkan email address dan password. Nah, kalau misalkan kita belum punya akunnya, maka kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini masukkan nama, email address, password, dan confirm passwordnya. Kita disuguhkan langsung ke halaman user. Nah, di halaman user ini terdapat dashboard. Di bagian sidebar-nya ada dashboard, ada database, dan tiket. Untuk mengubah ke bagian admin, kita ubah di bagian database-nya. Di sini posisinya kita menggunakan Laragon. Kita masuk ke database, klik open, lalu ke user, lalu ke data. Nah, di sini kita ubah yang tadinya user menjadi admin. Lalu kita refresh. Kita ke bagian pojok kanan atas. Di sini ada untuk menampilkan adminnya. Di sini posisinya karena saya menjelaskan di bagian user, maka kita kembali ke user dan akan menjelaskan di fitur tiketnya. Tampilan ini menggunakan template file yang berada di resource, views, layouts, dan app.blade.php. Nah, section konten ini mendefinisikan bagian konten yang akan dimasukkan ke dalam layout utama. Di sini ada CSS-nya. Yang pertama ada kelas Buzzcart menggunakan margin bottom 20px, lalu ada kelas Buzzcart dan ada dua kelas, yaitu kelas Buzzcart dan cart body yang di dalamnya ada display flex, justify content, space between. Lalu ada kelas Buzzcart, kelas cart body, dan kelas left berisikan flexnya 1. Lalu ada kelas Buzzcart, kelas cart body, dan kelas right. Isinya adalah text align right. Di bagian kelas raw justify content center terdapat for else, yaitu bagian read yang akan dijelaskan oleh Ayu di tampilan admin bagian reservasi. Lalu di sini ada include yang menyertakan file from .blade.php yang berada di dalam folder pelanggan model untuk menampilkan modal pesanan tiket. Kalau belum ada datanya di bagian admin, maka akan muncul seperti ini, tidak ada tiket jalur ini. Oke, selanjutnya kita ke file from .blade.php. Bagian div yang saya blok ini akan menampilkan pesan tiket saja.
Selanjutnya di bagian CSRF ini merupakan bagian read yang akan dijelaskan oleh Ayu di tampilan admin bagian reservasi. Lalu selanjutnya di bagian div class row ini merupakan bagian create yang akan dijelaskan oleh Nabila di tampilan bagian databus. Yang terakhir ada kelas modal footer, di mana di dalamnya ini ada dua tipe button. Yang pertama itu ada button type yang merupakan tombol biasa, bukan tombol untuk submit. Nah, yang kedua ini button type submit yang merupakan tombol submit yang akan mengirim data formulir saat diklik. Pada bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Cynthia Wihardiantami. Sekarang kita akan masuk ke tampilan admin. Saya akan menjelaskan tab pendapatan. Oke, kita masuk ke kodenya. Itu yang pertama ada extend layouts.admin. Di sini kita menggunakan template Bootstrap yang berada di folder layouts dan filenya bernama admin.blade.php. Untuk section content ini menandakan bagian konten yang akan kita isi. Nah, untuk bagian line 6 ini bukan judul dari halaman yang sedang ditampilkan, yaitu pendapatan seperti yang sini. Lalu untuk yang ini adalah tombol menghubungkan ke link untuk mengunduh laporan ataupun report dari pendapatan yang terdapat di tabel ini. Selanjutnya ada juga bagian atribut-atribut dari tabelnya seperti nomor, nama customer, nomor telepon, email, tipe, rute, harga, dan juga tanggal. Lalu untuk bagian isi dari tabelnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ayu. Dan terakhir bagian T-food ini berisi jumlah dari harga pendapatannya dengan nomor format ribuan dan dipisahkan oleh titik. Itu untuk bagian pendapatan. Selanjutnya ini bagian middleware. Bagian middleware yang pertama ada anti-ticket. Ini untuk memastikan bahwa pengguna telah terautentikasi sebelum login. Telah terautentikasi untuk pengguna yang sudah login, dan seandainya jika pengguna itu belum ada datanya, maka akan diarahkan kembali ke halaman login. Middleware direct if authenticate itu tuh fungsinya agar pengguna yang akan login dan sudah terautentikasi langsung diarahkan ke home ataupun dashboard dan mencegah untuk kembali diarahkan ke halaman login. Untuk database di sini kita menentukan dulu atribut-atribut yang kita ingin gunakan menggunakan protector $variable. Nah, di sini tinggal ditambahkan bagian nama-nama atributnya seperti gambar, nama bos, tipe, jumlah unit, rute ID, kapasitas dan juga fasilitas. Untuk public function routes belongs to dan juga routes function schedule has many, ini tuh fungsinya untuk menghubungkan tabel bus dengan tabel rute, juga tabel bus dengan tabel schedule. Langkah pertama, kita akan membuat route.2 resources di bagian web PHP. Setelah itu, kita akan mengeksekusi buscontroller.php di bagian public function create. Nah, kita ambil semua data root dari model root. Kode ini akan menampilkan sebuah data form. Data form itu seperti admin.bus.create.
di mana admin.boost.create ini mempunyai HTML di bagian create blade PHP seperti nama gambar, nama boost, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan menjelaskan public function store request. Request ini kita ambil dari create blade PHP, di mana yang ada di create blade PHP ini harus sama dengan request validasi. Setelah itu, kita perintahkan array. Di dalam array ini ada perintahnya sesuai dengan request validasi, seperti gambar required, di mana gambar required ini gambar tidak boleh kosong. Gambar image, di mana gambar image ini harus berupa gambar. Setelah itu gambar memes. Gambar memes ini format gambar yang diperbolehkan seperti JPG, PNG, dan GIF. Setelah itu gambar max, di mana gambar max ini ukuran gambar maksimum 2 MB dan seterusnya. Setelah itu kita mengecek apakah file gambar dapat diunggah atau tidak. Jika gambar tidak dapat diunggah, maka akan mendapatkan kode ini, di mana yang artinya mengarah kembali atau mendapatkan notice error. Tetapi tidak dapat mengeksekusi perintah di bawahnya. Setelah itu, jika gambar dapat diunggah, maka mengeksekusi ambil file gambar dari request. Ambil file gambar dari request. Setelah itu, mengeksekusi variabel gambar. Variabel gambar itu banyak. Nah, saya di sini akan mengambil contoh dari time, yaitu masukkan waktu, titik kutip, $gambar. Setelah itu, mengeksekusi, tentukan path untuk menyimpan file gambar di dalam public atau image. Public atau image seperti ini. Image atau boost itu kita ambil dari sini. Setelah itu, kita eksekusi lagi. Pindahkan file gambar ke folder yang ditentukan. Nah, $gambar dimasukkan ke mouse, setelah itu nama file. Contohnya kita masukkan file. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita mengeksekusi lagi, simpan database ke dalam database dengan path gambar. Jadi, database ini kita ambil dari variabel boost yang ini. Harus sama ya. Setelah itu, kita eksekusi lagi, mendapatkan kode seperti ini, di mana kode ini menyatakan bahwa database berhasil disimpan. Baiklah, saya akan menambahkan database. Tambahkan database, masukkan gambar. Nah, setelah itu nama boost. Pilih tipe boost. Jumlah unit. Pilih root. Kapasitas. Fasilitas. Nah, setelah itu kita simpan. Seperti ini. Terima kasih. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan bagian CRUD read-nya. Di sini di mana kita mempunyai root research, di mana root research ini untuk meringkas get, put, post, dan delete dari reservasi untuk CRUD. Di sini kita mempunyai
reservasi, di mana reservasi ini adalah URL untuk menampilkan di sini. Nah, oke. Lalu kita mempunyai reservasi controller titik 2 kelas, di mana ini adalah untuk menampilkan metode atau mengelola metode CRUD yang kita akan buat. Selanjutnya kita akan masuk ke reservasi controller sesuai di sini. Oke, kita masuk ke reservasi controller. Di sini kita mempunyai kelas, di mana di dalam kelas itu ada public function index, yang dimana fungsinya ini di sini adalah untuk menampilkan. Di sini kita mempunyai variabel schedule, di mana kita mengambil semua model schedules atau database dari sini ya. Database dari schedules. Oke. Jika variabel schedule itu kosong, maka akan ditambahkan ke pesan section, di mana di sini ada return redirect, itu menampilkan kembali root dalam schedule index. Lalu akan menampilkan pesan error, masukkan data schedule terlebih dahulu. Lalu di sini kita ada variabel eksekutif, di mana kita memfilter reservasi dari kondisi relasi schedules yang ada database-nya. Kenapa kita memakai where has tidak has many? Karena has many itu untuk relasi dua kondisi, sedangkan where has itu untuk memfilter dari schedule bus, di mana function query ini akan menampilkan tipe eksekutif. Di sini ada paginate 10. Di sini adalah batasan data, di mana kita hanya akan menampilkan 10. Jika lebih dari 10, maka tidak akan ada menampilkan. Seperti itu, seperti batasan data. Lalu pada regular reservasi warehouse juga paginate itu sama, sesuai seperti yang eksekutif di sini. Lalu kita tampilkan di sini pakai return view. Return view di sini kita mempunyai index dalam folder admin dan reservasi, lalu dibungkus yang kita masukkan tadi waktu ada eksekutif dan reguler. Nah, untuk membungkusnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke views index php di sini. Oke, di sini ada for each. For each di sini adalah untuk pengulangan suatu kondisi dari reguler, berarti kan ada reguler, tadi ada eksekutif. Nah, di sini kita akan menjelaskan dari reguler ini mempunyai alias item, di mana di sini ada variable looping iteration. Kita akan mengulangi nomor urut seperti kayak di sini ya. 1, 2 itu mengulangi pakai loop iteration nomor urut. Lalu di sini ada tabel data, di dalamnya variabel item itu akan menampilkan nama penumpang di sini. Nama penumpang berarti akan ada tampil di sini nama penumpangnya. Kayak Aep, Raihan Fasya. Lalu item juga sama, ada email penumpang, di sini akan ada tampil email penumpangnya. Lalu di sini ada item menampilkan nomor kursi, ada nomor kursinya 1, 2 lalu tampil. Lalu di sini ada variabel item nomor telepon. Di sini juga otomatis nomor teleponnya akan tampil mengambil datanya. Lalu item jenis kelamin. Di sini jika kita memasukkan L berarti makan laki-laki. Berarti kalau kita nggak masukkan L atau laki-laki, maka itu akan mengambil perempuan. Lalu di sini kita ada nomor format. Nomor format di sini dimana akan otomatis dalam harga ya, menampilkan harga itu ada titik komanya di sini nih. Nah, rupiah 500.000, titik 0. Nah, itu untuk menampilkan itu. Oke, di sini ada variabel item created at, itu sesuai data yang akan dimasukkan. Di sini misalnya datanya tuh waktu reservasinya ada sesuai yang dimasukkan. Oke, di sini ada div class. Oke, di sini ada div class pagination, regular links, di mana ini untuk fungsinya membuat page baru jika page itu sudah penuh. Jadi untuk menampilkan pagination. Nah, lalu di bawahnya ini ada
data eksekutif juga for executive item, maka itu pun sama seperti yang reguler di atas. Mungkin sekian bagian lead dari saya. Oke, sekarang kita ke bagian update ya. Di sini di reservasi controller saya ada public function update request, variable request berdasarkan ID ya. Jadi variable request ini memvalidasi schedule ID, nama penumpang, email penumpang, nomor kursi, nomor telepon, jenis kelamin, sama yang sudah dibahas oleh Nabila sebelumnya di bagian create ya. Dan ini harus diisi exist schedule ID, ini harus diisi string, isi email, harus diisi dengan integer, ini harus diisi dengan string, dan ini harus diisi ya, dengan L atau P atau laki-laki atau perempuan ya. Nah, jika tidak diisi atau ada yang tidak diisi, maka akan menampilkan sebuah message seperti ini, jadwal bus harus diisi. Yang lainnya juga sama. Nah, penumpang tidak boleh kosong. Nah, penumpang berupa teks. Email penumpang tidak boleh kosong, format email tidak valid, dan seterusnya. Lalu variabel reservasi isinya adalah model reservasi yang mencari atau gagal mencari berdasarkan ID. Di sini ID. Lalu variabel harga yang isinya adalah model schedule yang mencari merequest schedule ID. Jadi mencari schedule ID dengan cara di request. Ya, tuh. Terus diupdate lah gitu. Di variabel reservasi ini mengupdate schedule ID, merequest schedule ID gitu. Nah, penumpang merequest nama penumpang seperti itu, dan seterusnya. Kalau sudah di return redirect, jadi diarahkan kembali ke rute reservasi.index di folder reservasi file index.blade.php dengan pesan sukses reservasi berhasil diubah seperti ini. Contohnya saya ini di reservasi, kita akan edit yang ini ya, Rayhan Fasya, edit. Oke, nama penumpang kita ubah jadi kecil semua aja ya, namanya hurufnya Rayhan Fasya. Emailnya biarkan saja, nomor kursinya kita jadi 5, telepon oke, sudah. Dan nah berhasil diubah, dan nah namanya juga jadi hurufnya kecil semua, nomor kursinya jadi 5. Nah gitu, eksekutif kosong ya. Selanjutnya saya akan membahas yang public function pendapatan. Sebelum ke situ kita ke web.php terlebih dahulu ya, di roots web.php. Nah, di reservasi controller ini rootnya kan harusnya get dan post, tapi kita sederhanakan dengan resource. Nah, resource ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Ayu sebelumnya, ini adalah rangkuman metode get, post, put, dan delete khusus CRUD. Jadi kalau di luar CRUD ya kita harus menuliskan kembali seperti yang pendapatan ini, root get class pendapatan, reservasi controller dengan class pendapatan, name-nya pendapatan. Di sini di public function pendapatan, variable reservasi sama dengan yang isinya adalah semua data yang ada di model reservasi, dan variable total adalah data harga yang dijumlahkan dari model reservasi. Itu return view yang melihat kembali ke file index.php yang di folder pendapatan dan di dalam folder admin, membungkus reservasi dan total. Itu seperti yang di sini. Totalnya sudah ada di sini. Seperti itu. Kita pindah ke pendapatan ke reservasi.index. Nah, yang ini sudah dijelaskan ya oleh teman saya sebelumnya, oleh yang bagian tampilan, bagian create, bagian read ya. Saya akan menjelaskan yang bagian ini. Ref, jadi kita menambahkan sebuah link ke reservasi edit untuk mengedit sebuah data berdasarkan
ID. Nah, itu dengan ini dengan logonya atau tombolnya seperti itu. Jika PDF sudah gitu kan, dan ke edit. Nah, ini adalah buat HTML-nya untuk mengedit datanya seperti ini dengan metode put. Tuh, ini metodenya post seperti itu. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang login controller. Saya menambahkan confirm password controller. Isinya adalah use confirm password yang diprotect dan ke redirect ke home ya. Terus saya juga ini juga dari term void ini menghilang ya. Terus tambah juga public function construct membangun this middleware, membangun middleware yang out untuk mengautentikasi. Lalu kita login controller. Nah, di sini saya menambahkan login controller. Tentu saja saya menambahkan sendiri dengan bantuan Laravel UI ya. Saya menambahkannya, saya membuat login controller ini dengan Laravel UI. Menambahkan public function construct, is middleware request, accept logout, dan variable this middleware out only logout. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian delete pada bus controller. Di sini terdapat public function destroy variable ID, di mana fungsi ini menerima parameter yaitu variable ID, yang ID itu merupakan dari bus yang ingin dihapus. Selanjutnya pada bagian yang bawahnya itu terdapat variable bus vendor file variable ID, di mana fungsi ini itu untuk menemukan bus berdasarkan ID. Jika bus dengan ID tersebut tidak ditemukan, maka Laravel akan menampilkan not found. Selanjutnya pada bagian yang ini, if variable bus gambar unlink public path image bus variable bus gambar. Di sini untuk menghapus gambar dari storage dan untuk membantu membangun path yang benar ke dalam folder public. Selanjutnya di sini ada variabel delete, gunanya untuk menghapus objek bus dari database. Yang terakhir ada return redirect ke root bus index with success, data bus berhasil dihapus, di mana setelah data bus dihapus maka pengguna akan diarahkan ke halaman index menggunakan metode yang telah dijelaskan, di mana metode ini digunakan untuk meneruskan pesan sukses ke tampilan yang menunjukkan bahwa database telah berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke index.php. Di sini ada bagian from action root reservasi destroy variable item ID menggunakan metode post dengan style display inline block. Untuk bagian yang from action ini kita dapat menggunakan URL untuk tujuan penghapusan item bus dengan ID-nya. Lalu lanjut ke bagian yang metode, di mana kita di sini menggunakan metode post karena digunakan untuk mengirim data yang akan dihapus. Untuk stylenya ini di bagian CSS, jadi kita bisa menggunakan untuk merapikan seperti baris atau tombolnya. Selanjutnya ada di sini CSRF, itu seperti bagian keamanan atau untuk memverifikasi token di saat menerima permintaan post yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Di bawahnya sini terdapat metodenya dengan menggunakan delete, di mana pada bagian ini meskipun metodenya menggunakan post, tetap Laravel harus memproses permintaan ini sebagai metode delete. Selanjutnya di sini ada button type submin class btn danger.
dimana submit ini yang berarti tombol akan mengirimkan form ketika diklik atau pop up. Lalu setelah muncul pop up, di sini ada on click return confirm. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Jika kita yakin ingin menghapus, maka kita dapat mengkliknya dan maka akan dihapus. Bisa dicontohkan di sini. Saya akan mencontohkan di bagian databus, di bagian eksekutifnya. Di sini kita akan menghapus salah satu dari bus yang telah terdaftar. Di sini dimunculkan pop-up-nya terlebih dahulu jika kita yakin sudah menghapus, dan di sini juga ada pemberitahuannya, maka kita bisa pencet OK. Maka databus akan berhasil dihapus. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian PDF-nya. Di sini kita membuka di bagian reservasi controller PHP. Sebelumnya saya sudah membuat di bagian terminal mengenai composer berif-nya. Lalu di sini ada use berif dom PDF paket PDF. Di sini itu digunakan untuk mengimpor fasad dari namespace untuk membuat dokumen PDF dari HTML. Selanjutnya kita membuat root terlebih dahulu di bagian WPHP, di mana root ini digunakan untuk menampilkan tiket PDF berdasarkan ID PDF di bagian reservasi controller kelasnya. Lalu akan mencetak tiket PDF-nya. Setelah kesini, lalu saya akan menjelaskan kembali lagi ke reservasi controller di bagian yang public function. Di sini public function tiket PDF variable ID. Untuk isinya itu ada variable image page sama dengan variable image page, public page, img logo, dimana di sini itu digunakan untuk menampilkan logo di dalam PDF atau path ya ke gambar yang ingin ditampilkan. Selanjutnya ada variabel reservasi atau reservasi fin variabel ID. Di sini menggunakan fin untuk mencari objek dari reservasi berdasarkan ID yang telah diberikan. Selanjutnya ada variabel PDF, di mana PDF, load view, admin PDF, tiket PDF, compact, reservasi, image page. Di sini menggunakan PDF untuk memuat tampilan yang bernama admin PDF, tiket PDF. Selanjutnya pada bagian compact reservasi image page digunakan untuk mengirimkan variabel reservasi dan image page yang dikirimkan ke view sehingga bisa digunakan di dalam template PDF. Untuk yang terakhir ini di sini ada return variabel PDF stream tiket PDF, di mana ini akan menghasilkan dan langsung menampilkan file PDF ke browser dengan nama tampilan tiket PDF. Baiklah, segitu saja penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.